Ya, halo teman-teman, balik lagi ya. Tadi terputus ya, nggak tahu kenapa nih ya, ada technical issue sedikit. Mohon maaf teman-teman. Oke, kita coba invite lagi ya. Eh, Daniel dan oke. Siap, absen dulu dong teman-teman. Asing keluar, live bubar. Sorry Om Ben, ini nggak tahu kenapa ada technical issue ya. Iya, ada apa-apa. Ya, Kan. asing aja yang keluar, kita jangan. Kita harus balik lagi Om. Ya. Oke. Live-nya di suspend masuk FCA. Oke. Jadi tadi kita udah terputus sedikit ya, ada membahas mengenai mostly saham-sahamnya Pak PP ya Om ya. Tapi mungkin aku jadi mau kita nanya-nanya dari sektor lain juga nih. Jadi salah satunya adalah dari sektor properti nih Om. Kira-kira gimana? Jadi sektor properti ini bisa dibilang uh, sahamnya ada beberapa umat-umat penunggu yang sudah cukup lama begitu ya, mencari menunggu angin segar untuk sektor properti ini naik gitu ya, tapi ternyata dari Amerika sentimennya selalu tidak enak gitu kan, akhirnya sektor ini begitu-begitu aja Om. Tapi kalau dari Om Ben sendiri kira-kira ada insight nggak nih, atau mungkin ada pendapat yang bisa di-share buat teman-teman yang nonton malam hari ini mengenai sektor properti? Menurut aku sektor properti itu agak susah bergerak ya menurut saya, karena ya jelas ya tadi dari suku bunga kan belum ada sentimen yang baik ya. Estimate-nya dari The Fed akan menurunkan di kuartal ketiga atau keempat lah, paling nggak seperti itu ya. Jadi kan kemarin ya Opa Powell udah bilang ya longer ya, higher for longer. Jadi ya teman-teman harus bersabar ya. Dan dengan adanya seperti itu ya, maka apa ya? Tidak ada alasan orang kenapa harus beli properti, saham properti. Jadi nggak ada reason yang sangat kuat secara baik secara fundamental, ya kan seperti itu, baik secara teknikal. Karena kita lihat ya saham properti ini yang paling menurut saya yang paling sustain dan oke cuman CTRA ya, yang lain BSDE kayaknya udah 800-an ya kalau nggak salah BSDE. Iya BSDE 945 kemarin sempat 870 udah balik ya, tapi secara TA juga masih downtrend ya posisinya, masih nggak terlalu oke. Jadi agak susah ya kalau sektor properti. Kalau teman-teman nanya Pani ya, Pani itu bukan sektor properti, itu beda ya, itu special case juga ya Pani, karena ada banyak kepentingan juga di sana yang tadi saya jelasin. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa tidak semuanya harus berdasarkan fundamental, tapi apa ya? Ada nggak reason yang membuat asing itu mau agresif masuk ke properti, atau big fund mau nggak beli properti ya kan? Karena ya udah gitu-gitu aja. Jadi kalau diomong apakah sektor properti saham-sahamnya pernah masuk indeks, juga kayaknya nggak pernah, atau mungkin pernah tapi udah lama sekali ya kan. Susah kan. Ya. Jadi karena nggak ada inflow yang begitu, nggak ada gregetnya. Sedangkan kita lihat sekarang yang lagi hot kan ya, ngerti, sahamnya Pak PP ini, sekarang adanya sahamnya Pak Mukmin Ali ya kan, yang barusan ngegas ya kan ya, dari Panin Group ya kan, seperti itu. Jadi ya menurut saya apa ya, ya alasannya nggak ada aja. Jadi kalau teman-teman nanya ya, sesimpel asing mau beli, mau ngapain gitu loh, mau ngapain. Kalau mereka melihat ada sebuah saham yang lain yang lebih berpotensi dan menggiurkan buat mereka, kenapa mereka harus memilih saham yang seperti ini ya. Jadi itu reasonnya menurut saya. Tapi kalau mungkin nanti di akhir tahun The Fed menurunkan suku bunga, mungkin agak sedikit ada greget. Tapi dari teman-teman kalau perhatiin dari pergerakannya ya, sektor properti itu nggak pernah gesit memang kan. Ya gitulah. Maksudnya naik ya nanti udah sampai resist mungkin pada taking profit ya kan. Nanti turun lagi ya. Tidak sengegas sektor lain seperti mining ya. Kalau teman-teman perhatikan kan kayak Medco ya. Medco ini kan wow, ini bau banget kan ya. 1000 sempat hampir 1800 atau berapa, turun lagi ke 1000, balik lagi ke 1400 ya kan. Sedangkan saham-saham yang lain juga yang mining lagi greget-gregetnya, Inco ya kan. Inco sempat 35, sekarang udah balik ke 5000 ya. Jadi karena memang ya kayak Inco begini, harga nikel kan mempengaruhi kan, mempengaruhi pendapatan dan lain sebagainya. Jadi harga nikel naik, dia ikutan naik ya. MDKA Cooper harga all time high ya kan. Otomatis ya saham MDKA naik, apalagi goldnya juga lagi rally, otomatis ya
banyak alasan untuk orang itu untuk mau beli gitu loh di saham tersebut. Nah, itu yang mesti teman-teman ketahui. Makanya saya bilang ya properti ini mohon maaf mungkin masih belum dulu seperti itu. Hmm. Oke, oke. Ya, ini menarik ya. Jadi buat teman-teman ya, karena sebetulnya saya juga salah satu ini ya yang merhatiin sektor properti ini dan ngobrol-ngobrol sama banyak influencer juga memang belum momennya juga gitu ya dan ya. Jadi I think Ya. makin 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 percaya aja sih gitu ya setelah mendengar eh, ngobrol nih sama Om Ben ya. Ini buat teman-teman, sorry ya tadi sempat terputus. Ini komennya sumpah lucu-lucu banget ya. Jadi mungkin Iya. kita juga nanti mau bagi Gue pengen, merchandise berdasarkan komen. Ada yang ngomong gara-gara kita gibahin brand makanya diputusin bro. nah Jadi makanya gue itu langsung dia ngomong bro. Gue pengen topik. lanjut. Gue Ya. pengen lanjut nih. Gue pengen ngetes nih. Kalau kita bahas sahamnya Pak Pepe sekali lagi putus, artinya emang diputusin sama dia bro. Nggak pengen nanya Ya. quick question aja tentang saham-sahamnya Pak PP ke Om Ben. Tadi kita sempat ngomongin target gitu ya. Om Ben sendiri untuk emiten-emitennya Pak PP ada target-target khusus nggak Om Ben? Tadi kan udah sempat disebutin ya salah satu target di salah satu emitennya. Kalau yang lain-lainnya gimana Om Ben? Iya, yang lain-lainnya kita lihat ya. Yang sekarang saya Pak PP itu kan ada apa sih? Ada brand, ya brand all time high, TPIA all time high, kemudian Cuan all time high, PTRO all time high. Yang walaupun PTRO kan juga kepemilikannya kecil ya Pak PP, tapi all time high juga kan. Yang paling sedikit ngenes itu BRPT sebenarnya ya. BRPT ini anak sulungnya ya, yang udah lama tapi nggak tahu kenapa ya begitu aja. Mungkin ya karena kita ngerti ini saham lama, artinya banyak penghuninya ya, banyak fund di sana, banyak orang-orang yang di sana. Jadi ya kalau dinaikkan mungkin ada yang taking profit ya, ada banyak kepentingan juga di sana ya. Maksudnya kalau misalnya ada kan kita ngerti bahwa BRPT itu dulu juga pernah 1.800-an kan, sebelum setelah stock split ya yang terakhir ya, dan itu adalah all time high-nya kalau nggak salah. Artinya kan ya mungkin banyak sangkuter juga di sana dan sangkuternya ini bukan cuma retail ya kan, mungkin ada fund, ada institusi, ada berbagai macam orang-orang dengan dana besar di sana yang mungkin masih nungguin dijemput untuk sampai ke sana ya kan. Makanya ya itu yang menyebabkan BRPT mungkin paling berat naiknya ya, sedangkan kita ngerti Cuan kan dari awal udah jelas ya, Cuan dimiliki oleh Pak Prajogo berapa persen udah kelihatan ya kalau udah di data kepemilikannya. Brand juga seperti itu ya kan. TPIA ini yang memang tidak liquid sebenarnya dulu. Kalau teman-teman perhatikan TPIA ini nggak pernah liquid dulunya ya, dulunya dia saham yang tidak liquid sama sekali, beda dengan BRPT yang lebih liquid. Jadi makanya mungkin apa ya, bensin untuk menaikkan harganya atau ngehakanya itu ya otomatis lebih ringan ya dibandingkan BRPT ya kan. Kita ngerti ya BRPT, wow, rasanya berat banget kan tiap kali ada yang naik ke 1.400 1.500 ada aja guyur kan, begitu kan pasti kan. Nah, jadi ya mungkin itu sih kalau saya ditanya targetnya ya saya berharap semua sahamnya Pak PP mencapai all time high-nya. Cuman kan dalam perjalanan ke sana kan untuk all time high bisa juga dia koreksi tajam kan. Itu yang mesti teman-teman ketahui. Artinya begini, kalau misalnya saya bilang ya, BRPT all time high 1.800, 1.900. Apakah bisa 2.000? Saya bilang mungkin bisa 2.000. Karena apa ya? Mengingat historikalnya, the man behind the stock-nya ini kan luar biasa banget. Tapi dalam kesana pun misalnya, sekarang let's say harga 1.170. Apakah mungkin ke 1.000 dulu? Ya mungkin aja. Kan semuanya mungkin gitu loh. Dalam perjalanan semuanya mungkin. Mungkin juga Pak PP juga pengen beli di harga bawah. Atau mungkin ya ada yang mau guyur-guyur dulu, ada kepentingan yang belum selesai. Kita nggak pernah ngerti. Intinya adalah teman-teman harus paham resiko. Ya, resiko. Ini saham momentum. Ya kan, saham momentum. Kita nggak pernah ngerti momentumnya berakhir kapan. Apakah mungkin nggak sih kalau misalnya saham kayak yang belum all time high kan cuan sama BRPT nih. Mungkin nggak sih saham cuan sama BRPT all time high ke depannya? Ya mungkin aja. Ya kan, everything is possible gitu loh. Intinya teman-teman harus berpatokan bahwa teman-teman ini ketika beli ya kan, teman-teman itu belilah dengan analisa dan manajemen risiko yang baik ya. Jangan beli judi, karena beli judi apa? Misalnya begini, wah kan yang lain kan belum all time high nih, saya mau beli judi nih ya. Kalau beli judinya mungkin pas sahamnya terkoreksi tajam sedang sideways sih mungkin oke-oke aja ya, masih terukur resikonya. Masalahnya banyak yang judi itu ketika sahamnya udah rally kenceng ke atas ya kan, mungkin ada yang beli cuan di harga 13.000, di harga 9.000 kemarin yang waktu ditarik kencang ya, 9.000 terus koreksi ke 8.000 kan, itu banyak juga kan. Jadi ya
hati-hati dengan itu sih, gitu sih. Dan Hmm, oke, oke, oke. Tetap disclaimer on ya, berarti ya buat teman-teman Cuan yes. Troopers. Dan berarti kalau semuanya udah all time high, memang berarti ada risiko ya tadi yang kayak Om Ben bilang, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Om Ben, ini banyak yang nanya juga tadi, dan emang juga gue ngeliat ini untuk saham-saham Goto gitu ya, saham teknologi Goto utamanya kemarin kan beritanya banyak banget tuh keluar, semua para pendiri orang-orang lamanya Goto nih pada hilang gitu ya. Nah, gimana nih Om Ben kalau ngelihat kayak gini? Biasanya kan ini secara teoritis ini investor panik ya. Kok yang mendirikan pada cabut semua gitu. Tapi malah banyak dikoleksi sama asing kalau kita lihat ada net buy gitu ya yang lumayan besar hari ini. Nah, ini yang menurut saya mesti kita mengerti ya, bahwa tidak semua bad Mm-mm. news itu adalah bad impact buat sahamnya. Dan tidak semua good news itu berakal akan jadi good impact buat sahamnya juga. Ya. Nah, dengan adanya saya juga cukup kaget kenapa asing beli dengan sangat agresif ya, pakai BK ya terutama ya, untuk beli, dan sellernya juga XL ya dari Stockbit seperti itu. Kemudian dari juga sekuritas Mirai, Indopremier, dan sekuritas retail semua, mostly retail lah ya, seperti itu ya. Tapi yang beli ini kok institusi semua, ya kan? Jadi ini menurut saya apa ya? Mungkin ada sesuatu yang kita nggak ngerti. Permasalahannya begini, ketika pendiri-pendiri Goto itu keluar, ya kan? Nah, sekarang Goto ini dimiliki siapa? Ya kan? Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Apakah ada buyer dari Goto ya? Nah, ini yang mesti menurut saya teman-teman perhatikan di sini. Kita mungkin nggak akan pernah ngerti ya sampai mungkin keluar news dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya akumulasi yang sangat besar dan nggak main-main seperti ini di harga bawah terutama ya, di harga 60 something seperti itu, ya berarti akan Goto ini kepentingannya belum selesai. Jadi saya tidak bilang Goto ini bakal rungkat ya, dalam arti kan orang pada berpikir wah ini semua pendirinya Goto udah keluar, apakah Goto rungkat? Tapi kenyataannya kan ada inflow yang sangat besar, dan inflow yang sangat besar itu pasti ada dasarnya gitu loh. Tidak mungkin ada orang yang berani mengeluarkan dana ratusan miliar ya kan, beli kalau nggak ada landasannya. Ya kan, ya mungkin yang kita nggak ngerti ini siapa pembelinya, mungkin bisa dari China atau dari mana, kan kita belum belum tahu juga gitu loh. Tapi yang saya tahu ketika memang teman-teman itu melihat ada info yang besar, ya udah kita numpang aja, numpang di sana aja, ya kan? Sambil melihat resikonya sampai seberapa. Misalnya sekarang harga 74 ya, 74. Kalian lihat TA-nya ya, resikonya berapa, resistnya berapa. Dan jangan lupa juga bahwa Goto ini adalah saham yang pernah di harga 400 ya kan. Dengan sangkuter-sangkuter yang luar biasa besar, termasuk salah satu perusahaan BUMN gede ya kan. Kita ngerti Telkom juga kalau nggak salah beli Goto itu di harga 200 300 kalau nggak salah ya. Dan itu dana besar juga di sana kan. Dan ada juga konversi di harga 2. Ya itu yang mesti diperhatikan. Nah, itu kan nggak ngerti apakah udah keluar semua atau belum kan. Makanya saya bilang segede-gedenya akumnya pun teman-teman harus mempertimbangkan resiko. Ya, resikonya. Sambil kita menantikan kita cari info lah, ini Goto ini mau diapain ke depannya ya, karena seperti itu ya. Tapi buat teman-teman yang cuma mau trading aja ya udah merem aja ya, pokoknya cuan ya bungkus aja kan begitu. Gitu sih kalau dari saya. Mantap. Ya, ya. Wah, oke nih insightful banget ya teman-teman. Gak kerasa, wah ini udah 600 hampir 700. Teman-teman nanti di save IG Live-nya, jangan khawatir ya. Banyak banget tadi Om Ben udah menjelaskan ya dari sektor banking bahkan sampai sahamnya Pak Pepe ya. Dan juga kita lanjut lagi nih Om Ben. Jadi pas banget tadi kan kita sempat terputus. Ada yang bilang pakai Starlink katanya supaya nggak internetnya nggak mati gitu kan. Nah, aku jadi pengen bahas nih mengenai sektor telekomunikasi nih. Kalau Om Ben sendiri gimana nih lihat sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom kah atau mungkin Link gitu kan? Apalagi kalau misalnya kita ngeliat kan sekarang ada Starlink nih, apakah itu cukup berbobot untuk menggoyang industri atau tidak sama sekali? Boleh nih Om Ben di-share. Ya kalau kalau saya lihat sih kalau secara impact apakah Starlink akan bisa menggoyang, ya bisa aja ya, karena kan Hmm. kita ngerti ya Starlink ini yang punya kan Mas Elon ya. Mas Elon ini dananya juga nggak main-main ya, kan bukan orang sembarangan juga kan, tentu saja mereka juga. Dan Mas Elon saya tahu memang ini punya
kemampuan bisnis yang sangat bagus sekali gitu loh. Jadi dia bisa ngubah apapun yang nggak bisa dijual jadi bisa dijual dengan mahal harganya kan seperti itu ya. Kita lihat dari Tesla lah. Ya dari sahamnya pun ya luar biasa banget kan di Amerika begitu rally-nya waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi tidak dipungkiri ini pasti akan menggoyangkan juga dan kompetitornya pasti terutama Telkom lah ya kan. Kalau kita ngerti yang terbesar kan Telkom. Nah, kalau dari sisi Telkom sendiri, kalau saya bilang, apakah Telkom ini cukup oke ya? Kalau dari kita dari foreign flow-nya juga, Telkom ini kan masih dijual asing terus, ya, asing masih keluar terus, ya. Alasannya juga kita nggak ngerti kenapa asingnya jual, karena mungkin ya asing melihat mungkin nggak terlalu prospek dan mereka ingin cari yang lebih prospek dan lain sebagainya. Tapi untuk kedepannya ya menurut saya Telkom ini kalau memang sudah buangannya mereda ya bisa kita pantau ya karena ya tetap aja memang tidak dipungkiri juga Telkom ini kan perusahaan bagus ya perusahaan bagus seperti itu ya tapi ya sebagus-bagusnya fundamental kalau memang sellernya besar ya dan Telkom dikuasai asing lebih banyak daripada lokal ya kalau asingnya keluar terus ya maka harga terkoreksi kalau dari Telkom seperti itu justru malah yang secara chart yang paling cakep itu ISAT ya ISAT. Kalau kita lihat ISAT ini memang paling bagus chartnya ya dan bertengger di 10.500 ya. Ini sepertinya ada bullish flag deh ini ISAT chartnya. Ya, ada bullish flag ini cukup oke. Teman-teman bisa perhatikan. Cuman memang secara likuiditas ISAT ini nggak terlalu liquid ya, tipis bid offernya tipis. Jadi makanya itu pergerakannya juga lebih lincah ya dibandingkan Telkom yang lebih berat seperti itu ya. Lalu satu lagi yang mungkin teman-teman udah tahu adalah Excel ya. Excel itu di mana dia ada merger dengan Friend kan. Dan itu berita merger dengan Friend itu mungkin kita udah tahu lah itu dari berapa tahun yang lalu itu merger melulu tapi nggak merger kan sampai sekarang kan. Nah, kita nggak ngerti ya apakah akhirnya akan beneran merger atau enggak. Cuman kalau memang secara memang mereka merger ya, menurut saya ya lebih menarik Excel-nya daripada Friend-nya ya, seperti itu ya. Karena Friend kan ya nyandar di 50 seperti itu dan juga ya menurut saya Excel ini bakal jadi perusahaan yang lebih baik lagi ya karena mungkin mereka memiliki apa ya tower-tower yang lebih banyak lagi yang diakuisisi dari Friend kan. Jadi secara chart juga Excel ini juga cukup oke, akumnya juga oke ya. Teman-teman nanti bisa analisa aja ya resistnya di sekitar 2.500-an, 2560 ya. Sedangkan supportnya kalau saya lihat ini berkisar di 2350-an seperti itu ya. Ini juga oke chartnya ya. Jadi saya itu apapun juga yang memang beredar di luar ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kita harus melihat dari chartnya ya chartnya itu memang lagi downtrend parah atau chartnya itu memang membentuk pola-pola bully seperti itu. Jadi yang harus kita perhatikan ya kan seperti itu. Kalau memang lagi downtrend ya saran saya kalau memang teman-teman berminat mengkoleksi ya nyicilnya pelan-pelan jangan keburu-buru. Karena apa? Jelas kalau lagi kenapa sih downtrend ya karena sellernya gede gitu aja sih. Seperti itu. Jadi harus sabar ya. Thank you banget nih Om Ben ya untuk penjelasannya ya bagaimana kita melihat dari sektor telekomunikasi bahkan tadi udah dikasih bonus nih ya saham-saham yang menarik di sektor tersebut. Oke, mungkin dari aku satu lagi pertanyaan nanti lempar ke Daniel ya. Jadi tadi Om Ben sempat mention mengenai saham yang berfundamental bagus gitu kan. Nah pas banget tadi ada teman-teman yang nonton malam hari ini nanya tentang ASI nih Om ya kan. ASI ini kenapa gitu kan. Maksudnya kan ASI itu menjadi ya di atas itulah ya, di papan atas kalau bisa menjadi pilihan saham untuk berinvestasi. Tapi kalau kita tarik dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu saham kalau kita beli 10 tahun lalu, hari ini itu udah minus 40% gitu kan. Padahal udah kita tahan 40%. Nah kalau dari Om Ben sendiri gimana nih melihat ASI? Apakah ada momentum pembalikan atau mungkin better mencari saham yang lain? Oke, kalau saya lihat asing masih relatif jualan terus ya, jualan terus. Apalagi kemarin kita ngerti bahwa ada BYD yang masuk ke Indonesia, di mana itu akan menggerus ya secara pangsa pasar dan pendapatan oleh Astra sendiri ya, di mana Astra kan memegang beberapa merek kan seperti itu, dan itu otomatis akan terjadi shifting kan dengan adanya BYD ya. Kita ngerti perusahaan Cina itu nggak main-main. Setiap kali dia berinvestasi mereka selalu full power dan kita ngerti BYD juga ada pembelian lahan di SSIA ya yang membuat SSIA ini bener-bener naik kencang banget kan udah triple bagger ya SSIA ini gara-gara ada BYD yang masuk ke sana kan ada investasi seperti itu. Nah cuman ya apakah ASI ini layak untuk kita pertimbangkan? Nah begini teman-teman,
sebenarnya ini kan kita itu mungkin ya teman-teman ini ada sedikit konsep yang menurut saya kurang tepat ya. Saya nggak ngomong salah, tapi mungkin kurang tepat. Karena kalau kita ngomong tadi Joe bilang bahwa ASI ini sudah terkoreksi 40% ya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, pertanyaan saya, ketika harganya tinggi, kenapa kita malah berani beli? Ya kan, ketika harganya terkoreksi begini, kenapa kita malah panik? Nah, justru kalau teman-teman memperhatikan secara fundamental dan lain sebagainya ya, justru dengan harga yang terkoreksi kan kita kan bisa beli di harga bawah. Nah, itu yang mesti jadi pertimbangan. Dengan adanya ASI, BBRI terkoreksi begini sebenarnya ya buat para investor itu adalah waktu yang baik untuk mulai mengutin ya kan, untuk mulai mengutin. Karena saya percaya banget ya, mungkin kedepannya ASI nggak bisa all time high lagi itu mungkin ya karena ASI-nya masih keluar, tapi nggak menutup kemungkinan kan sekarang harga 4510 ya kan. ASI ini kita lihat kalau dari chartnya aja dia low di tahun 2020 itu 4320-an ya kan, sekarang 4510 ya seperti itu. Nah, kemudian kalau itu jebol lagi dengan low-nya yang paling terendah itu yang di tahun 2020 di pandemi itu di 3.200. Makanya ya kalau saya lihat kan begini, ASI ini kan kemarin habis bagi dividen ya, makanya terjadi gap down yang cukup dalam di tanggal 8 Mei kalau nggak salah itu dari 5.000 gapnya sampai ke 4.600 dan udah sempat rebound ke 48 tapi nggak kuat lagi ya karena memang sellernya masih gede kan, asing masih jualan terus ya. Nah, saran saya kok sama. Sebenarnya saran saya sama dengan BBRI, kalau teman-teman memang mau mengutin ya teman-teman harus lihat dari chartnya juga kan begitu kan. Karena saya seorang chartis bukan murid fundamental ya, saya lihat dari chartnya. Kalau chartnya kita ini udah jelas asing ngomong dia punya support di 4.350 ya kan, di area sana ya itu adalah area buy pertama kan seperti itu kan. Karena ini saya pakai chart weekly ya seperti itu dengan support keduanya di area 4.000, kemudian baru di 37, 36 dan yang terendahnya di 3.200. Nah, teman-teman pintar-pintar atur napas aja. Buat teman-teman yang tidak mau terlalu apa ya berjibaku di saham-saham yang seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa menunggu untuk adanya pantulan dulu. Mungkin kita nggak akan dapat di harga bottom ya, tidak dapat di harga terendah, tapi at least kita bisa aman ya, aman. Karena teman-teman ini kan rata-rata suka panik ya, udah beli kemudian dibawa turun ya panik kan ya kan. Ada kemarin saya lihat di IG ya, bercandaan ya, buy in the deep ya kan, kemudian ternyata deepnya is going deeper ya kan. Ya, the deep of the deep katanya ya. Jadi bener-bener pinginnya dapat di bawah tapi ternyata bottomnya tuh nggak ada ya, terlalu dalam lagi akhirnya ya ketusuk sampai sampai ke bawah begitu ya. Ini sama yang terjadi di saham Telkom, BBRI dan ASI. Jadi ya menurut saya ya saran saya tadi kalau teman-teman mau ya kan, kita ngerti bahwa ASI ini dikuasai oleh asing ya kan, tunggu asing mulai, yang pertama asingnya mulai kelar jualan ya, paling nggak mereda lah ya, nggak grojok lah. Yang kedua ya, tunggu di area support-support penting di weekly ya, chart weekly. Yang ketiga ya, lebih baik lagi tunggu kalau asingnya mulai reakum ya kan. Karena saya percaya banget ya saham yang lagi turun seperti ini tidak akan langsung sekejap ASI dari 43 atau 45 tiba-tiba 5.000 itu enggak. Ya kan? Itu akan ada fasenya, ada prosesnya. Dan di fasenya itu ya buat teman-teman ya kita mulai kolek pelan-pelan ya. Jadi ya kalau yang FOMO-FOMO harga ASI di harga 7.500 ya begitu ya, ya mules pasti ya. Apakah ASI akan berakhir seperti Unilever? Pasti kan pertanyaannya kan begitu juga kan. Apakah akan berakhir seperti Unilever? Ya kita nggak pernah ngerti. Karena apa ya? Karena kembali ya teman-teman begini. Unilever ini kalau teman-teman bedah kepemilikannya, sekarang asing dan lokal tuh udah hampir separuh-separuh, 50-50. Yang dulu Unilever tuh banyak dikuasai asing tapi udah mulai 50-50, lokal udah mulai menguasai. Makanya ya harganya mungkin kalau lokal udah selling pressure yang gede, udah ada yang mengcover di bawah kan seperti itu kan. Nah sama, apakah Asia akan ke sana ya saya nggak ngerti ya. Mungkin kalau teman-teman belajar secara fundamental ya teman-teman lebih bisa ngerti ya arahnya kemana. Tapi kalau saya bilang ya kedepannya nggak akan langsung hancur seperti itu. Kecuali memang ada sentimen yang sangat buruk sekali ya mau nggak mau ya harus cut. Dan saran saya satu teman-teman, teman-teman mau berinvestasi dimanapun juga, teman-teman harus menghitung resikonya. Ya, kalau resikonya udah nggak sesuai dengan pilihan teman-teman ya, nggak ada cara lain selain kita harus cut. Kan seperti itu, ya kan? Dan kita mengalihkan ke instrumen yang lain atau saham yang lain. Sama kok.
institusi pun asing pun akan seperti itu. Ya, kalau mereka merasa ini nggak prospek, ya mereka akan pindahin ke tempat yang dimana lebih prospek lagi, kan seperti itu. Itu konsep investasi kan begitu. Oke. Aku satu pertanyaan terakhir, Om Ben, sebelum kita kelar Instagram Live pada malam hari ini. Target untuk IHSG sendiri, Om Ben ngelihatnya gimana nih di kuartal kedua deh gitu, sampai akhir Juni 2024 di tengah kondisi ada outflow gitu ya, suku bunga ditahan, sahamnya Pak PP pada beterbangan gitu. Nah ini seperti apa nih sampai akhir kuartal kedua? Menurut saya sampai akhir kuartal kedua ya sih kita akan tetap sustain di atas MA 200-nya ya. Paling nggak kejaga di 7.000. Kenapa saya bisa yakin banget ya? Karena menurut saya ya ini ada saham-saham yang silih berganti menjaga IHSG kita ya kan. Kita ngerti perbankan dikoreksi semua, sahamnya Pak PP naik ya, aman naik ya kan. Terus ada saham-saham pertambangan juga yang mengcover IHSG kita yang masih bergerak naik ya. Jadi ya masih bisa dijagain. Dan kalau memang begini, kalau memang suku bunga nanti udah diturunkan, otomatis akan pasar saham itu akan lebih bergairah lagi, ya kan? Karena orang udah menarik dananya dari tempat yang lain ya, yang seperti deposito dan lain sebagainya ya, seperti itu, dan mulai masukin ke instrumen yang lebih beresiko. Itu jelas banget kan arahnya kan ke sana. Dan teman-teman mesti tahu, saham pertama yang akan jadi pilihan adalah saham perbankan, ya. Pasti saham perbankan. Makanya itu ketika memang sudah nanti menjelang sudah selesai semua ya kan, brandnya mungkin udah koreksi dan lain sebagainya, ya nanti akan bergantian BBRI akan menjadi penjaga IHSG kita lagi, BBRI BBCA. Dan kita ngerti ya teman-teman, BBCA ini ya digebukin asing pun tetap kuat ya kan, tetap kuat, tetap ada yang cover kan, nggak pecah dari 9.000 kan, terakhir 9.100 atau 9.200 paling nggak ya kan, kemudian dia balik lagi ke 95 96 dan sustain di sana aja ya. Jadi ya menurut saya untuk IHSG akan tetap berada di MA 200. Tapi kan sekali lagi ya, kita kan nggak trading IHSG. Ya, kecuali kita bisa nge-short IHSG kita. Kayak di luar negeri ya bisa main indeks, ya itu beda lagi. Tapi karena kita belum bisa main indeks, ya menurut saya mau IHSG-nya sustain pun kalau kita memang pemilihan sahamnya kurang tepat ya, entry-nya kurang tepat, momentumnya ya porto kita akan bonyok ya, sedangkan IHSG-nya mungkin tetap naik seperti hari ini atau mungkin nggak kemana-mana ya, tetap ya seperti itulah menurut saya gitu. Oke, Yap. thank you banget Om Ben untuk jawabannya ya mengenai kuartal 2 view-nya gimana. Gak kerasa banget ya Om ya, kita udah waktu juga nih ngobrol sejam. Buat teman-teman semua, ini IG Live-nya di-save ya, jadi nanti kalian bisa nonton lagi gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi bisa kalian nonton. Jangan lupa merchandise-nya ya. Kita mau bagi-bagi, kalian cuma screenshot aja Instagram Live ini. Jangan lupa tag Instagramnya Om Ben, Daniel Wiguna, dan juga Sukor Sekuritas. Om Ben, thank you banyak ya Om waktunya buat malam Iya, hari ini. sama-sama. Oke, Thank you, Om sama-sama. Ben. Siap, selamat Thank malam. you, Thank thank you. you. Daniel ya. Nah, Bye-bye yuk, yuk, semuanya. yuk. Dah.